Ya, selamat siang, namo buddhaya, namo Amitabha, dan salam sejahtera Indonesia maju. Ya, bersama saya Suneng Siu dan kita ketemu lagi di sini untuk berkumpul dan melanglang buana ke Padang Pariaman. Ya, nah kita akan undang satu romo yang sangat mengabdi luar biasa. Lama sekali beliau di daerah Padang, Manamina. Jadinya kita akan menunggu kehadiran daripada Romo Sudarma untuk bergabung dan berbincang-bincang dengan kita di sini. Ya, pada dasarnya kehidupan adalah saling mengisi. Kehidupan adalah saling melengkapi, dan kehidupan itu juga yang akan membuat kita semakin besar, bertambah dalam kebijaksanaan, bertambah dalam kedamaian. Dan kita bisa merasakan itu semua di dalam hati kita, bahwa kita tidak sendiri. Kita diciptakan berbeda bukan untuk membahas perbedaan. Kita juga diciptakan beragam juga bukan untuk mengadukan antara ragam satu dengan lainnya, tetapi saling membantu, saling mendukung, dan saling menjaga. Kita memiliki kelebihan, orang lain ada kekurangan. Orang lain memiliki kelebihan, kita memiliki kekurangan. Dan untuk itu bukan saling mengadu kelebihan kita, juga bukan saling menganggap saya tidak mampu dan saya tidak mampu, yang lain juga tidak mampu. Tapi marilah kita bergandengan tangan, berjalan bersama. Iya, ada Ibu Yati. Iya, aku pendengarkan lagu Minangkabau. Semoga berbahagia sekali ya di sana. Ya, ingat nasi Padang, ingat Ibu Yati. Ya, izinkan saya menunggu daripada Romo ya, yang mungkin sudah bersiap atau jangan-jangan Romo nggak tahu cara live. Ya, baiklah. Tadi sekali lagi saya katakan kita hidup bersama. Hidup bersama itu ada persamaan dan ada perbedaan. Jangan membedakan yang sudah beda, karena memang sudah beda. Terimalah perbedaan itu dengan ada apa adanya. Dan juga jangan menyamakan. Ya memang sudah sama, karena itu sudah sama. Juga tidak perlu menyamakan yang berbeda, karena masing-masing punya peranannya. Tetapi kita bisa bekerja sama, kita bisa saling membantu, kita bisa saling mengisi. Dan yang penting adalah kita bisa memberikan kontribusi pada semuanya. Iya. Mana ya Romonya ya? Romo di mana Romo? Romo belum masuk nih sepertinya. Iya. Bu Yati, apa kabar? Romo, saya sudah online Romo. Apakah Romo Sudarma sudah masuk? Atau jangan-jangan kebingungan lagi? Ya, memang tidak mudah untuk yang baru live pertama kali Instagram. Ya, ini bukan Zoom, juga bukannya yang lain, tapi ini Instagram. Iya, Ibu Yati, macam mana? Apa kabarnya? Ya, saya seperti kemarin diajarin sama ya bro kita ya, bro Freddy Su, dipanggilin satu-satu semua yang sudah hadir. Waduh, ini kebiasaan saya, jarang nih manggilin orang. Terima kasih bergabung Joel 98, Anita H, Jo Juliana, Yati Lena Lim, Lena, terus Ko Yohanes, Inik, Lili, ada Felix Chandra, Mark Philip, Winati, oh my mom ya, Mark Philip, dan Erwin Samsuri, Agustino Fang, Kusuma Halim, dan yang lainnya, Widya Dewi Lim. Ya, dipanggilin satu-satu. Sok, ya, semoga yang dipanggil berbahagia dan semoga semuanya sejahtera. Tapi ngomong-ngomong, Romonya kemana ini? Halo Romo, how are you? Ni hao. Udah jam 11 ya? Ya, kita telepon ya sebentar. Oh, Widya Devi. Halo Romo. Ya, silakan join Romo. Ya, makasih. Ya. Kita tunggu ya, sabar. Aduh, hari ini padat merayap. Kebahagiaan
di dunia adalah ketika Anda sudah menemukan jalan. Dan jalan ini akan kita jalani bersama siapa? Tentunya bersama orang-orang yang Anda sayangi. Bersama dengan orang yang kita saling berpegangan ketika Anda bingung. Iya, sudah ya. Saya sudah undang Romo. Yes, kita tunggu dan nantikan. Oh, aduh. Apa, lause kita ini kepala sekolah ya. Oh. Udah lama tak bersuo ya. Sudah lama sekali. Ada 5 tahun apa 6 tahun itu dulu terakhir ke Padang ya, Romo ya. Romo ini sangat luar biasa. Semangatnya membara dan juga sangat luar biasa. Bisa membimbing semua siswa-siswi sampai merasa hormat dan menjadi bagaimana sih menjadi murid dan manusia yang seutuhnya. Ya. Kita langsung tidak lama-lama, silakan kita perkenalkan diri dulu, Romo dari Padang. Ya, silakan Romo. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Tacia Omi Tofo. Namo Budaya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk live pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Upasaka Pandita Sudarma. Ya, saya saat ini jabatannya adalah sebagai Ketua Pengurus Harian Wihara Buddha Warman di Padang. Dan juga sebagai koordinator, mentor dari Sekolah Nasional Plus Manjusri. Satu-satunya sekolah nasional plus yang bernafaskan Buddhis di Kota Padang, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Sumbar, iya. Nah, ya, Sumbar. Kemudian saya juga saat ini sebagai dosen agama Buddha untuk para mahasiswi yang kuliah di berbagai perguruan tinggi di Kota Padang. Oh, ada juga Romo di Padang? Ada. Sekolah Tapi tinggi. memang kita tidak banyak. Kalau umat Buddha di Padang kan sedikit dibandingkan dengan Sumatera Utara. Kita ini imbangnya dengan Bengkulu, Bante. Suhu. Bengkulu ya. Oke, tapi at least ada juga yang mau daftar ke sekolah tinggi, berarti luar biasa, ada guru-guru kemudian yang akan datang ya. Untuk mengajar. Mereka kuliah di sekolah umum, tapi belajar agama Buddhanya di sama saya. Wihara. Saya dosennya lah, gitu. Mantap. Terima kasih atas sumbangsinya, atas segala perjuangannya, dan selama ini menghiasi Kota Padang ya. Nah, yang saya ingin bahas pada hari ini adalah bahwa kita di Kota Padang Pariaman ya, Padang sebutnya sana ya. Padang. Naranaminang. Iya. Ya. Di situ kan kita sebagai umat Buddha, katanya kita tidak pernah ribut. Kita damai, akur, tenang, bahkan hidup kita bertoleransi sekali dengan berbagai agama yang ada di sana, khususnya yang mayoritas ya. Dan juga kalau kita kemarin waktu saya mengajak susu dari Cungko, itu ketika ada kunjungan ke Padang dan mereka mengatakan Kota Padang ini mirip sekali budaya Padang dengan suatu suku yang ada di Cungko. Bahkan kita sampai mengundang yang dari Departemen Kebudayaan ya, kalau nggak salah ya, Romo ya, gitu ya. Kita ketemu di sekolah ya. Ibu siapa saya lupa itu namanya ibu. Iya. Mungkin nanti mau diundang juga nih kita bincang-bincang sama ibu yang dari sana itu. Ya. Jadi Romo, bagaimana selama ini Romo membimbing umat-umat dan terus juga Romo aktif di berbagai lintas agama, forum lintas agama, menjaga keharmonisan dan keselarasan. Karena saat ini sangat penting sekali di semua daerah bagi kita ini untuk hidup bertetangga, hidup bersaudara, dan hidup bersama-sama dengan saudara kita yang berbeda agama. Mungkin Buddhis bisa dijadikan contoh ke depan leader gitu ya, supaya kita nih sudah menunjukkan dari zaman Majapahit sampai sekarang kita tidak pernah bermusuhan dengan siapapun dan dimanapun gitu. Silakan dibimbing Romo. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah di Sumatera Barat sendiri yang sekarang kita sebut Ranah Minang ini, Ranah Minang. Nah itu dulu pernah ada kerajaan Buddhis. Kerajaan Damasraya dengan rajanya Aditya Warman. Sebenarnya masih bisa kita telusuri. Jadi saya pernah ke satu daerah, itu
sekarang namanya Provinsi Damasraya, bukan provinsi, Kabupaten Damasraya. Nah, di sana ada candi peninggalan zaman Aditya Warman dulu. Nah, kemudian Damasraya ya, Damasraya itu Kabupaten Damasraya. Dulu namanya Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Sekarang kembali digali dari sejarah, ternyata di situ dulu bekas situs kerajaan Damasraya dengan rajanya Aditya Warman. Nah, sekarang menjadi Kabupaten Damasraya namanya. Itu kalau kita dari Padang arah ke Jambi. Candi Padang Roco itu namanya. Candi Padang Roco. Betul. Candi Padang Roco itu tuh letaknya di daerah Damasraya itu. Ini mungkin buat teman-teman Candi Padang Roco ya. Wah, luar biasa ternyata. Baru tahu di Padang ada candi. Dia mirip dengan candi di Muaro Jambi. Mirip, dia dari batu. Iya, semuanya dari batu merah ya. Dari batu merah ya. Kalau dari Jawa kan dari batu gunung. Kalau kita batu merah. Betul. Sama dengan Jambi nih. Sama dengan India juga. Betul. Oke, Romo, lanjut. Nah, jadi kemudian kan masuk Islam, mayoritas dari orang Minang, suku Minang menganut agama Islam. Tetapi itu sama sekali tidak mengganggu hubungan kita. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, keberadaan agama Buddha, jadi sesudah kerajaan Damasraya itu, kemudian adanya keberadaan agama Buddha itu sejak kedatangan perantau-perantau Tionghoa. Nah, jadi mereka datang di kota Pariaman dan Padang. Nah, kemudian di Padang, pada waktu itu berdirilah sebuah kelenteng kuno yang sekarang masih ada, walaupun gedung kelentengnya sudah dipindahkan. Yang ini, Romo, maaf sebentar. Nah, yang ini Aditya Warman ya, Romo ya. Betul. Ini kan kalau nggak salah ada di Museum Minang itu ya, yang kita pergi ke museum. Yang aslinya di Museum Pusat Jakarta, yang dari batu. Kalau ini kayak yang asli nih kayaknya. Ini di Museum Jakarta nih. Kalau yang di Museum Aditya Warman itu duplikatnya. Yang di taman ke depan ya. Oh, itu duplikat. Betul. Nah, itu dibuat kayaknya dari fiber. Tapi persis ukurannya persis sama. Wow, ya Romo. Jadi kemudian masa dulu yang aslinya Minang pernah ada kerajaan Buddhis istilahnya. Ya berarti pribumi boleh dikatakan pada saat itu ya Buddhisnya ya. Menjangkau berarti sama candi yang di Riau itu nyambung nggak ya, Candi Muara Takus? Karena dari bentuk batu batanya mirip. Sepertinya ada. Ini kan kalau candi yang di Sumatera Barat puncaknya sudah hilang, itu cuma dasarnya aja. Ya, hanya dasar, betul. Setelah masa itu hilang, datanglah dari Cungpo berarti ya, kelenteng bahasanya untuk masuk sana. Dari Cungpo itu kemarin yang suhu lihat kan, karena ternyata masih ada garis keturunannya dari Konghuasi di Cungpo. Gitu. Ya, Cungpo, Konghuasi. Jadi waktu tahun 2009 kelenteng Sehingkung itu, Singkung, jadi kelenteng itu rusak 2009. Nah, sayang tidak direnovasi lagi, digituin aja ya. Bangun kelenteng baru, kelenteng baru yang memang bagus. Jadi arsiteknya, pekerjaannya didatangkan dari Cungpo. Di Kota Padang ini umat Buddhanya tidak banyak, dan orang Chinese-nya pun sebagian besar beragama non-Buddhis. Tetapi mereka kompak. Jadi ketika kelenteng ini dibangun baru di tempat yang baru, itu semua masyarakat Tionghoa itu tanpa membedakan agama, mereka ikut bersumbangsi sehingga bisa membangun kelenteng yang baru. Gitu. Iya, ini juga keberagaman ya, Romo ya, bahwa walaupun kelenteng adalah kelenteng bersejarah yang sangat tua, terjadi gempa kalau nggak salah itu lagi itu. Dan kemudian dibangunlah kelenteng yang baru, dan kemudian masing-masing semuanya ada banyak perkumpulan, marga
dan bisa ya. ikut bersama. Sehingga inilah satu keberagaman sesama warga Tionghoa. Nah, dan yang dari Muslimnya juga kita sangat didukung kayaknya ya waktu itu ya, Rom. Iya, lumayan dapat dukungan lah, setidaknya tidak ada hambatan lah gitu. Ya, kalaupun ada, itu dari oknum-oknum yang sebagian kecil, gitu. Biasalah di mana-mana ada orang yang gitu. Tapi secara umum kita hidup rukun, damai, harmonis, saling membantu. Gitu. Nah. Iya, memang indah sekali kalau kita lihat di sana, tenang gitu. Apalagi depan kelenteng yang lama udah ada jadi kafe gitu ya. Kafenya bangunan tua gitu. Jadi kayaknya keren aja. Jadi di tengah yang minoritas ini, umat Tionghoa dan umat Buddha tetap memberikan sumbangsinya buat masyarakat kita. Begitu Romo. Karena sering diadakan bakso dan lain-lain. Ya, contohnya sekolah kita, Ya, sekolah gimana, Romo? Sekolah Mandiri ini kan sekolah yang bernafaskan Buddhis. Tapi saya punya konsepsi dan persepsi lain tentang sekolah Buddhis. Banyak teman-teman yang bilang kalau sekolah Buddhis itu semua muridnya harus Buddhis. Gurunya juga usahakan harus Buddhis. Tapi kita enggak. Kita di sini sekolah kita semua agama boleh. Jadi semua agama, semua bangsa, semua etnis. Ya, jadi di sekolah kita ini ada orang Chinese, ini orang Tionghoa, ada orang Minang, ada orang Jawa, Batak, Mentawai, Nias, ya, itu ada. Dan agama juga, agama semua ada. Mungkin kalau yang tidak ada itu karena umatnya tidak banyak di Padang. Semua agama ada, Kristen, Katolik, Islam, Buddha sendiri, semua ada. Nah, jadi kita menurut prinsip saya, yang namanya sekolah Buddhis itu, bagaimana ajaran Buddha itu bisa menjadi nafas di sekolah. Tetapi tidak mengharuskan semua murid, semua gurunya jadi beragama Buddha. Karena pada dasarnya kan ajaran Buddha itu universal. Nah, bagaimana orang bisa merasakan bahwa agama Buddha juga bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Selama ini kan misalnya sekolah-sekolah Kristen, Katolik, banyak yang sekolah di sana. Sekarang orang juga banyak yang sekolah di sekolah kita, sekolah Buddhis. Karena apa? Ternyata ajaran Buddha itu bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa membuat anak itu menjadi orang yang baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, berkarakter, tanpa perlu dia harus menjadi agama Buddha. Jadi semua nyaman. Murid ini nyaman, guru-gurunya juga nyaman. Ya mereka merasa indah sekali ya begitu. Ini sampai murid-muridnya yang bilang begini, pokoknya Romo ini ya paling hebat. Semua kalau pokoknya dengar kata bunyi ting, lagi ngapain pun harus diam dulu. Iya. Kalau Romo lewat, nanti Romo bercerita. Dan anak-anak senang dengar ceritanya Romo katanya. Betul gitu Romo ya. Jadi seperti Buddha. Buddha itu kan khotbahnya lagi pindah patah, ketemu dengan beberapa regu atau berapa orang, berapa kelompok, khotbah sebentar. Setelah selesai, mereka bahagia, lanjut lagi, ketemu lagi, khotbah lagi. Wah, jadi mereka dapat manfaat walaupun kecil-kecil. Selalu kalau menanam terus menanam. Jadi kita di sini konsepnya itu sekolah mindfulness school. Jadi itulah kita ajarkan bell of mindfulness. Terus silent thinking, kemudian mindfulness meditation, meditasi makan, minum, itu kita terapkan. Dan semua orang merasa bahwa ini universal. Kita tidak memasukkan unsur agamanya, karena pada dasarnya memang ajaran Buddha itu kan universal. Jadi nilai-nilai universal ajaran Buddha ini yang kita terapkan, sehingga orang bisa tahu. Nah, seperti kita sekarang di sekolah ini berdampingan dengan wihara. Nah, kita ini bersifat sosial. Uang sekolahnya murah, school fee-nya murah, uang pangkalnya juga murah. Dan kemudian anak-anak, kalau ini kan sekarang lagi pandemi, mereka tidak sekolah full. Nah, kalau dulu sekolah full, mereka pulang sekitar jam 1:30, kalau orang tua terlambat jemput, mereka tidak bawa sarapan, ya. Mereka boleh makan di ini, makan di wihara,
Dan mereka tidak cemas. Yang Islam pun tidak cemas karena apa? Di wihara kan tidak ada tidak ada daging. Iya, vegetarian. Kan. Semua daging juga tidak ada. Jadi mereka minyak nyaman. Pun halal. Nah, tetapi ya makannya harus dengan sesuai aturan. Tidak boleh ambil berlebihan. Terus makan pelan, jangan terserak. Kemudian juga setelah selesai makan, cuci piring, mangkok, sendok sendiri. Itu kita terapkan. Kalau nggak salah, saya sempat dapat kiriman rendang vegetarian dari Vivi. Itu dari yang ngurus sekolah, kantin di sekolah itu. Di wihara atau kantin di sekolah katanya. Ada vegetarian di sana. Dan itu enak banget. Kantin wihara. Jadi begini, wihara ini punya unit usaha. Unit usaha. Jadi nama Cafe Metapatma. Oh betul, Metapatma ya. Ya. Wah, itu enak banget rendangnya, rendang hitam kalau. Ya, kalau pas anak-anak sekolah, nah mereka masak untuk jualan di kantin dan juga tadi itu untuk makan siang gratis itu. Jangan-jangan nih kuliner Padang juga, ini ya umat Romo nih. Betul. Jadi kalau kuliner Padang. Kuliner Padang. Oh, iya betul. Tuh mamanya Jojo ya. Oh ya Jojo kuliner Padang. Jojo murid kita juga, murid di sini juga. Ya. Itu juga luar biasa Jojo ya, makanya masih kecil. Itu harusnya dulu tuh kemarin join, tapi katanya sakit perut lah. Sampai sekarang belum muncul lagi Jojo di sini, anak ajaib dari Padang. Ya. Oke Romo. Nah sekarang bagaimana Romo menyikapi dari rekan-rekan yang ingin non-Buddhis ya, yang mungkin kan banyak tuh sekarang ada trip ritual karena ada pertukaran kayak pertukaran pelajar atau pertukaran apa yang membahas tentang budaya, membahas tentang agama, dan apalagi sekalian jalan-jalan karena depan wihara itu kan pantai langsung kan. Betul. Bisa langsung ke pantai dan bisa melihat apa sih bedanya kelenteng sama wihara. Karena kalau mau ke kelentengnya di pasar. Kalau mau di wihara, ya tentu yang paling besar adalah yang di sana. Ya. Gimana Romo menyambut semuanya untuk supaya welcome gitu, dan Romo bisa jelasin apa itu wihara, apa itu kelenteng. Ada Romo kayak gitu? Betul. Sering. Kalau kita di sini, itu hampir rutin. Setiap tahun beberapa kali. Di sini kan ada UIN Imam Bonjol. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Oh ya, UIN. Nah, mereka sering datang ke sini kalau memang mereka mau cari tentang agama Buddha, tentang vegetarian, tentang apa mereka ke wihara kita. Dan kita sering kadang-kadang malah minta memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UIN. Ya, saya berikan. Ya, pernah juga kita dapat kunjungan, saya lupa dari mana, pokoknya mahasiswa juga dari Jawa Tengah dari Islam juga, mereka berkunjung ke Kota Padang dan menjadikan salah satu objek kunjungannya itu adalah wihara kita, Wihara Buddha Warman. Iya, karena letak yang strategis dan kemudian mereka bisa lihat ke kelenteng lama dan kelenteng baru ya, yang penuh dengan edukasi banget sih menurut saya. Karena masih ornamennya orisinil gitu, jadi bisa lihat. Betul. Apalagi Taisang Laucinnya dari kelenteng lama yang dipindah ke kelenteng baru itu, waduh kaget saya pertama lihat. Kayak orang, seninya luar biasa bikin patungnya itu. Nah, sampai sekarang masih saya save fotonya. Iya betul. Jadi kita bisa lihat di sinilah harmonisasi toleransi itu kita galang, dan terutama dengan masyarakat ya Romo. Jadi Ibu Yati di sini juga ada, dia dari sekolah DEK ya, dia bagian Ibu BP ya kalau nggak salah SMP. Ibu Yati, iya. Itu juga sekarang ibu guru yang luar biasa, revolusioner ya. Dia belajar macam-macam lah, coaching dan segala macam. Pokoknya kita salut sama Ibu Yati dari sana. Yang selalu memancarkan cinta kasih, iya, dari baik pada semuanya. Jadi iya, dan kita sekarang senang karena Romo hadir di sini. Dan Romo ini terkenal sebagai tokoh yang paling lama, 30 tahun lebih ya? Apa 40 tahun, Romo? 40 tahun. 40 tahun sudah mengabdi ya. Sudah mengabdi di Padang dan sudah dikategorikan Romo Sepuh.
Dan termasuk beliau adalah dari sosok perjalanan Bante Asin Jinarah kita. betul, Dari pertama kali, mungkin pertama kali ke Padang kali ya, Romo yang sudah ngikut. Atau dulu Romo sebelum di Padang. Waktu tahun 1962 itu, iya, saya baru belum lahir. berumur 4 tahun. Wah, 4 jadi waktu tahun. itu saya dibawa oleh paman saya bertemu dengan Sukong. Saya tidak ngerti apa-apa, sebut, ayo pai kui ya, saya pai kui. Nah kemudian kepala saya dilus-lus Sukong, ini masih terasa. Masih terasa. Berkah, blessing. Jadi vibrasi inilah yang membuat saya akhirnya mau mengabdi untuk perkembangan agama Buddha. Stop dulu Romo. Kayaknya ini penting buat saya juga ya ke depan buat belajar nih. Karena Romo ngomong begini jadi keingat. Kenapa Dalai Lama setiap kali bertemu dengan siapapun tanpa pamrih, mau laki-laki atau perempuan, dia selalu menyentuh kepalanya, lalu menghormatinya dan meletakkannya. Dan ini Romo katakan begini, Sukong Asin menyentuh kepala sampai sekarang masih terasa. Apakah jejak-jejak cinta kasih itu betul-betul tertanam ya di dalam hati seseorang ketika dia bertemu dengan sosok orang besar dan sampai tidak bisa dilupakan dan menjadi motivasi bagi hidupnya. Ini saya langsung sekilat ketika Romo ngomong ini, saya ingat ke Dalai Lama. Kenapa semua bule-bule dan semua pegawai dari pimpinan sampai presiden kalau ketemu Dalai Lama tidak pernah bisa melupakan cinta kasihnya, getarannya, touchingnya, blessingnya. Wow. Ya, jadi kita bisa bangun wihara ini sampai sekarang meluas ke sekolah. Itu juga vibrasinya Sukong tadi. Jadi ceritanya waktu kita mau wihara kita ini dulu di depan kelenteng itu gudang. Nah kemudian waktu mau pindah ke sini itu yang punya cuma semangat, uang tidak ada. Tadinya di depan kelenteng tua. Tadinya di depan kelenteng tua. Itu kan dia bilang di depan kelenteng ada kafe. Iya, nah, betul. Pas di belakang, di sebelah kafe itu wihara tadinya asalnya di situ. Nah, jadi waktu itu tempat itu sempit, pengap, ya kemudian juga sudah lapuk-lapuk, sudah lama dipakai. Nah, waktu kita mau pindah sekarang ke Jalan Muara yang di pinggir laut ini, pinggir laut. Itu uang nggak ada, Ya. Jadi waktu itu kita kumpul-kumpul, uang ada cuma 11 juta. 11 juta itu tahun 87. Ya, udah gede itu saat itu. Nah, terus tapi masih kurang lah. Tanah saja. Mau beli tanah saja 100 juta. Oh iya. Nah, tapi ada orang yang bilang dia bilang pungu merindukan bulan. Merindukan bulan. Ada orang yang bilang saya itu pungu merindukan bulan. Tetapi saya bertekad, saya bilang semua mungkin kalau kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Nah, waktu itulah saya ketemu Sukong. Saya sekali khusus pergi menemui Sukong di Pacet. Kemudian saya bawa proposalnya, saya perlihatkan. Sukong cuma lihat sepintas lalu. Terus katanya Sukong, bisa jadi tidak di wihara. Sukong ketawa. Sukong bilang sama saya, you perlu tahu, ya semua yang dimulai dari niat yang baik, dikerjakan dengan jujur, sungguh-sungguh, pasti berhasil. Nah, itu yang kata-kata itu yang membuatkan saya. Sehingga akhirnya betul terwujud dari satu gedung tambah. Dari mula-mula itu hanya bangunan luas tanah wihara ini cuma 1000 meter persegi. Mulainya dari yang belakang samping, yang ada ke jalan atau yang ada ke pantai. Oh, dari depan dulu. Pantai. Ya. Nah, yang ada ke pantai, terus sampai sekarang sekolah kita punya luas tanah, areal tanah kita sama wihara ini sudah 3000 meter persegi. Nah, itu saya pikir itu bukan kekuatan siapa-siapa, tapi itulah kekuatan vibrasi dari Sukong yang luar biasa. Ya, benar-benar. Indah sekali memang. Jadi saya panggilnya Sutai Kung. Sutai Kung. Generasi ke-7 berarti saya kan. Ke-6 kalau dari Sutai Kung. Iya, jadi luar biasa. Tinghai Sutai, ya berarti kan Sutai Kung.
Oh Iya, iya, iya. benar-benar tekadnya luar biasa dan memang kalau kita ingin melakukan apapun di mana di situ ada luar biasa dan jarang banget bisa langsung ketemu sama pantai. Dan saya lihat karakteristik dari selama saya pergi dari Aceh sampai ke Papua ya. Karakteristik saya panggil Sutai Kungkung tapi biasa dikenal Sukong Asin. Itu pasti wiharanya ngadep pantai, belakang gunung. Iya. Wah, hongshuinya bagus banget itu di mana-mana bisa dapat tanah yang wow gitu. Bener-bener. Iya. Di Aceh juga begitu. Pantai, gunung. Malah yang di Betul. Malabo langsung belakangnya pantai langsung enak banget. Jadi kita dari Damasala jendelanya langsung lihat pantai. Terus di Papua juga demikian. Di Papua langsung itu ke sana pantai, laut gitu ya. Di belakangnya gunung. Wah, rata-rata indah, beautiful. Padang apalagi. Iya. Cuma siang panasnya, Ambo. Nah, terus Sekarang bagaimana pesan? pas, pas depan wihara kita ini sekarang ada masjid besar satu. Ya, Orang sering putih ya. sebut masjid Taj Mahal karena memang Putih, modelnya model semua Taj putih. Mahal. Putih ya. Oh, itu juga jadi sarana rekreasi baru religi, wisata religi. Betul. Jadi Ya, ramai sekali. kota-kota. Dan Nah, apakah ini corongnya juga kencang sekali? Jadi apa waktunya bertabrakan atau tidak, Rob? ada, ini sebentar lagi mau bunyi, tapi kita kan enggak Oh ya. waktunya bisa kita atur lah. Saya sering bilang kan, Iya, iya. kalau kita punya hati bersih, ya, Ya, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. indah. Betul. Indah. Nggak usah Dan sampai suara ayat suci tetap suci di hati Iya, kita iya. dan begitu indah. Iya betul. Dan luar biasa, wihara kita bertemu dengan Taj Mahal. Nggak usah pakai membangun lagi. Jadi orang mau ke Taj Mahal bisa, mau melihat ke wihara juga bisa. Jadi ini benar-benar wisata religi. Karena nanti ke depannya sih ya, mudah-mudahan ini udah beberapa yang rintis. Mudah-mudahan nanti semua tempat ibadah itu satu lokasi dan dibangun seunik mungkin, ya sebaik mungkin, seindah mungkin. Dan kalau bisa berdasarkan culture budayanya jangan dihilangkan. Jadi itu wisata religi. Tinggal kita misalnya kayak misalnya ke Kelenteng, bener-bener ke Cungko, wah bener-bener kayak di Taman Mini kan ada, di Surabaya juga ada itu. Jadi di Surabaya, di Taman Mini, semuanya kayaknya di Bali juga ada. Saya pernah pergi di Bali, satu jalan tuh deret tuh tempat ibadah agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Nah, di Bali. Bali belum lihat. Ya, oke. Nanti mungkin kapan-kapan pergi lagi. Ya. Di Bangka juga sempat mau dirilis seperti itu, tapi kayaknya mandek. Iya, oke. Lalu kemudian toleransi, Romo. Tentang toleransi. Bagaimana kita menyikapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dari kecil tentang apa itu toleransi. Dari kecil ya ditanamkan budaya ini. Kalau kita baik di sekolah minggu wihara maupun di sekolah manjusri, saya kan ada sesi storytelling. Ya. Nah, selalu saya ceritakan mengenai toleransi, kebersamaan, kerukunan, keharmonisan, saling membantu, saling berbagi. Dan ini bukan hanya cerita saja, kita praktekkan. Ya. Nah, dulu seperti misalnya ada pengungsi Rohingya. Ya, orang belum bergerak kan, orang cuma teriak-teriak mengutuk begini gitu. Itu sudah bergerak. Kita sudah kerahkan anak-anak bawa kotak di depan wihara tuh, kumpulkan dana untuk membantu pengungsi Rohingya. Nah, setiap kalau kemarin waktu pandemi COVID tahun lalu tahun yang kemarin kan tahun inilah ya, masih orang mau bulan puasa. Nah, kita tuh anak-anak mudah-mudi kita dikerahkan buat takjil. Mereka bagikan takjil sore-sore hari, takjil macam-macam, ada kue-kue, ada minuman, bagikan. Jadi praktek toleransi, praktek kerukunan ini bukan hanya di mulut saja, tapi betul-betul mereka praktek. Dan mereka lihat bahwa orang, walau dia dikasihkan, orang Islam dikasih, wah dia sangat terima kasih sekali, sangat bahagia sekali. Bukan hanya dikasih, tapi bahagia kita ada perhatian. Nah, ini kan ini yang menjalin sebenarnya. Jadi kalau
bicara toleransi, sebenarnya yang paling penting itu praktek. Kalau cerita-cerita saja, ya baik. Tapi kalau kita lip diiringi service. dengan praktek, itu lebih menyerap, lebih meresap gitu. Iya, memang betul. Harus dari anak-anak kita ditanamkan. Karena kalau enggak, bibit-bibit ini susah loh Romo kalau sudah dia mengakar kuat. Dan kemudian dan segala macam. Bibit intoleransi, bibit radikal, bibit kebencian, bahkan bibit-bibit kebaikannya lemah. Sehingga nanti begitu kebaikan ini mau muncul, langsung ini lebih kuat. Maka kita sebagai tokoh atau sebagai pemuka agama, harus menanamkan bibit ini sejak dini, sejak kecil kepada anak-anak kita. Dan demikian juga prakteknya memang harus dibedakan. Warnaku, warnamu, jubahku, jubahmu, agamaku, agamamu, sukuku, sukumu. Ini adalah bukan satu perbedaan, tapi melainkan keindahan. Sehingga kita bisa bergandeng bersama, kan begitu indah. Kayak Ibu Yati dan saya. Ibu Yati berkerudung, tapi senyum kita tetap sama dan kita selalu bahagia. Iya. Dan paling rajin loh Romo, Ibu Yati ini online. Nanti Romo harus duet sama Ibu Yati. Ya, dia siang online-nya. Baik. Nah, itu kemarin kan kita rekam promosi sekolah kan. Nah, itu pernyataan dari seorang ibu. Ibu itu campuran. Jadi suaminya orang Chinese. Suaminya orang Chinese. Tapi ibu ini Islam. Nah, anaknya juga Islam. Nah, dia kan bercerita dalam video itu, dia bercerita, memberikan testimoni bagaimana dia merasa nyaman dan dia merasakan bahwa anak-anaknya betul-betul tumbuh menjadi orang yang penuh kebersamaan. Karena di sekolah kita tuh nggak ada beda. Oh, ini orang Chinese, ini orang Jawa, orang Minang, orang Melayu, dan agama juga begitu. Semua secara bersama-sama. Bahkan misalnya seperti waktu Waita, mereka bersama-sama. Nanti Idul Fitri juga bersama-sama. Natal nanti bersama-sama juga. Ini kan mau Natal lagi nih. Tapi tidak tahu lah, karena kita sekarang lagi pandemi. Ini saya siap-siap dulu, mau siap-siap nanti beli jenggot, beli topi Santa. Doraemonnya berubah menjadi Santa Claus. Ya, memang begitulah Romo. Terus kalau rumah sakit di sana ada rumah sakit Buddhis atau rumah sakit umum yang biasa kita ada pelayanan nggak Romo? Rumah sakit belum ada. Belum ada. Ya. Jadi kalau Su Arya sering tanya ke saya. Karena tahu ya. Su Arya. Iyalah kita panggil si Cetai. Udah tanya lagi, Romo, wihara sudah, sekolah sudah, apalagi ya? Saya bilang saya ditanya panti, ya. Panti jompo untuk orang-orang tua yang memang tidak punya anak, bukan tempat buang orang tua, bukan. Jadi kita punya konsep panti jompo untuk orang-orang yang memang anaknya tidak ada. Mungkin lebih dulu sudah meninggal atau anaknya ada masalah dan lain sebagainya. Ya, itu kita buka. Nah, kemudian rumah sakit. Jadi, bagus. Kita sudah pernah rintis dalam bentuk pengobatan massal. Tetapi mungkin masih belum inilah. Apalagi sekarang kan ada BPJS. Masyarakat banyak terbantu juga gitu. Iya, dan juga sekarang kalau mau bikin klinik susah, Romo. Susahnya di apa namanya? Aku jadi lupa, apoteker. Di apoteker. Kalau dulu kan satu apoteker boleh pegang 5 atau beberapa beberapa tempat. Kalau sekarang satu cuma boleh 1. Nah, kan nggak mungkin mau satu surat ini cuma buat di sosial 1. Mungkin nanti Romo bisa kasih masukan itu ke pemerintah ya. Yang lain kita bisa. Kebetulan izin ini, izin itu juga, bisa kebentak di apoteker. Saya dulu juga bergeraknya di bidang farmasi. Jadi sebelum saya full volunteer-nya di Hara, saya dulu bergerak di perusahaan bidang farmasi, obat-obatan. Lama. Lama ya? 35 tahun suhu. Nah, berarti ya sudah bisa. Baru saya full sebagai volunteer untuk di wihara ini dari sekolah. Luar biasa. Ya itu kita kepentok di apoteker di seluruh Indonesia ini Romo. Karena apotekernya siapa yang mau minjemin? Karena masing-masing kan pasti untuk ya ke masa depan dirinya sendiri.
Ini mungkin bisa dibahas untuk di bidang sosial. Kita kepentok Romo ini perpanjang izin. Karena satu apoteker hanya boleh satu. Jadi kita nyari siapa ya yang apoteker yang mungkin pekerjaannya udah jadi bisnismen. Ya mungkin kalau kebijakan pemerintah sebenarnya kalau klinik yang sifatnya sosial mungkin boleh rangkap lah. Nah, kan apotekernya juga tidak dibayar full, Bante. Kita usah dengar kalau untuk sosial ini apotekernya juga tidak dibayar full. Jadi dia di tempat kerjanya terima full, kemudian kita sosial. Nah, kita sosial gitu. Iya. Hebat luar biasa. Udah 40 menit nih Romo. Nah, apakah dari rekan-rekan ada yang mau bertanya nih? Karena ini sama tempat kelahirannya Ibu Yati dari Padang, Pariaman, Lana Minang. Nah, silakan yang mau bertanya. Kayaknya belum ada pertanyaan ini Romo. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Oke, jangan malu-malu. Di sini ada kotak bertanya. Silakan digunakan kotak bertanyanya. Karena kalau di kolom komen udah ketutup ke atas. Romo, gimana mengembangkan hati cinta kasih tapi seimbang? Karena saya lihat Romo ini tenang bawaannya. Dari dulu loh, dari saya ke Padang lihat Romo ini ngomongnya tenang, teratur, dan kayaknya tenang, seimbang gitu ya maksudnya ya. Enggak kayak orang yang wah seru terus kelihatan sedih juga, enggak, kayaknya tetap seimbang. Apakah itu memang latihan dari muda atau memang sudah bawaan lahir ya? Memang kalau bawaan lahir mungkin ada. Memang saya cenderung senang yang ketenangan beginilah. Tetapi setelah mengenal agama Buddha kan kita sering praktek meditasi. Iya. Nah, apalagi terakhir kan saya ikut metodenya Plamphilek dari Master Thich Nhat Hanh. Nah, itu semakin praktek mindfulness. Nah, jadi inilah sebenarnya untuk diri saya sendiri dan kemudian saya juga berbagi pada orang lain. Jadi sekolah kita ini dan juga di wihara kita ini saya lebih menerapkan metode mindfulness. Karena saya sendiri pribadi merasakan manfaatnya. Nah, gitu. Masih bisa meledak nggak Romo? Kalau ngelihat anak-anak yang bandel, yang udah dibilangin atau gimana itu, dan handlingnya gimana? Sudah semakin tua ini, dulu waktu 50-an masih kadang-kadang masih bisa marah juga. Tetapi sekarang sudah umur 60 lebih ini, saya kadang-kadang jadi merangkul. Ya, saya malah bisa ketawa kalau menghadapi masalah begitu, bisa ketawa saya. Nah, jadi kalau dari Master Han kan, kalau ada yang bandel, ya itu dia ibaratkan dirangkul. Ya, dirangkul. Dia bayangkan anak kecil waktu nangis, begitu kita rangkul, dia diam, dia merasa nyaman. Jadi ini betul prakteknya. Orang pun ngamuk meledak-ledak, kalau kita baiki, meredah tuh marahnya. Nah, itu soalnya kemarin ada dari Ko Fredisu ya, Ko Fredisu dari Cakrawala. Dia nggak nyangka loh, dari masih mudanya, masih kecil SD kalau nggak salah, itu sudah dipukul sama gurunya. Dan gurunya berkata begini doang. Ada dengar ya? Iya. Wah, anak kecil di ngomongin, kau bisa mati aja gitu. Itu dari guru, dan ternyata bisa sampai kalau bawah sadar, sampai menjadi dendam, dan sampai dewasa ya. Sampai dia udah lulus dari kuliah mau balas dendam. Jadi nggak main-main jadi guru ya, Romo ya. Iya. Bisa ke alam. Mungkin kita udah ngomong emosi, plok, lupa. Kita lupa. Tapi di anak-anak itu direkam baik-baik, dan dia tertanam. Wah, ini kemarin saya kaget juga, shock. Dan ternyata ada anak yang betul-betul sampai gitu. Biasanya soalnya kita diomelin, ya udah terima aja, tapi besok-besok lupa. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Nah, ternyata jadi guru itu ya satu, serba salah sekarang ini posisinya. Kalau dulu kita hukum anak-anak nurut. Kalau sekarang hukum anak-anak, gurunya yang out. Orang tuanya yang komplain gitu. Tapi saya lihat dari Romo, kayak tadi gini, kayak orang tua sama anak. Orang tua itu masih bisa marahin anak. Tapi kalau kakek sama cucu, kan dulu dia juga jadi orang tua kan begitu ya. Waktu jadi orang tua, nggak boleh ini, nggak boleh itu.
Tapi begitu dia jadi kakek sama cucunya, waduh, langsung berubah, langsung disayang. Betul, betul. Iya, itu kayaknya memang cinta kasih seorang kakek ya. Lihat ngejaga anak-anak, cucunya. Jadi saya lihat di sekolah juga mungkin Romo terapin itu, apalagi dan mindfulness. Mindfulness itu bukan hanya duduk diam meditasi, tapi mindfulness adalah mancarkan senyum, mancarkan getaran vibrasi pada semua orang. Bahkan yang anak bandel itu, karena dia dipeluk, karena dia disayang. Kan dia bandel ada sebab. Sebabnya mungkin karena dia nggak dapat perhatian, caper, jadi baper atau caper. Di rumah dia dicuekin, orang tuanya juga ada tipe yang keras atau tipe yang terlalu gimana lah, sehingga dia mau dapat perhatian. Tapi di sekolah nggak ada yang perhatiin, makanya dia bikin ulah. Kalau diulah kan dipanggil ke kantor. Kalau dipanggil ke kantor dia seneng. Ada yang merhatiin. Iya. Kalau kami di sekolah, kalau guru sudah kewalahan menghadapi murid, nanti biasanya disuruh ketemu saya. Nah, itu tadi saya tidak memarahi, tapi ya memberikan penyadaran kepada dia lah. Nah, mudah-mudahan banyak juga yang berubah dari tadinya tidak perhatian, kurang hormat pada guru. Nah, sudah saya ketemu saya nasihati, ya mudah-mudahan banyak yang berubah jadi baik. Ya, ini kenapa hari ini saya mengundang Romo ya untuk di sini sebagai vibrasi kebaikan, karena saya dari waktu kunjungan 2 kali ya ke Padang, 2 kali apa 3 kali lupa ya. Iya. 3 kali, tapi ketemu Romo 2 kali, kali. Jadi saya melihat ada sosok orang yang betul-betul concern, komit untuk perkembangan Buddha Dhamma dan perkembangan kebaikan dan perkembangan kemanusiaan. Walaupun Buddhis minoritas di Padang, walaupun agama Buddha nggak terlalu besar jumlahnya, tetapi umat Buddha ini bisa dikatakan kakak tertuanya lah bahasanya, kakak tertuanya dari seluruh agama yang ada. Dan ini bisa meliding, bisa menjadi panutan. Mudah-mudahan inspirasi dari Romo ini juga bisa ditiru oleh adik-adik kita atau saudara-saudara kita atau nanti anak-anak kita ke depan, bahwa jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu maupun kita concern full, yang tadi Romo katakan, membangun wihara cuma 11 juta, bagaimana tanahnya aja 100 juta. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau terjun full. Asalkan kita jangan, ini aku, ini wiharaku, ini punyaku, semua harus dengerin aku. Bahkan itu malah jadi masalah. Di daerah kan banyak jadi masalah kayak gitu ya Romo ya. Tapi kalau ini adalah kami, ini adalah kita, ini adalah kita semua, nah ini akan jadi satu hal berbeda Romo. Nah mungkin ada tips dari Romo. Wihara kita, ya wihara kita. Iya, jadi begini saya memang niat saya dari saya mengenal agama Buddha itu SMP kelas 1. Ya, saya mulai rutin belajar ya. Nah, jadi sekarang setelah wihara terbangun apa segala macamnya, saya selalu mengatakan bahwa ini adalah untuk semua orang bisa merasakan manfaat dari keberadaan wihara ini. Saya tidak pernah merasakan milik saya. Jadi kalau misalnya boleh dibilang dulu yayasan kita ini sudah sempat vakum, begitu berdiri lagi, kan pendirinya saya, tetapi saya tidak pernah memposisikan saya jadi ketua yayasan. Sampai saat ini, saya tidak pernah memegang sebagai ketua yayasan, padahal saya pendirinya. Nah sekarang pembina pun kan kalau pendiri pembina, saya juga tidak ketua pembina, saya kasih orang yang lebih senior usianya, yang saya lihat beliau ini lebih bijak, ya. Dia sebagai ketua, dia sebagai anggota pembina saja. Nah, begitu juga di sekolah Manjusri. Saya memposisikan diri saya sebagai koordinator, mentor. Karena kalau seorang mentor ini kan kemana mau arah sekolah ini kan itu yang kita arahkan. Ya, jadi ceritanya kita ini tidak mencengkram, tidak menguasai, tetapi cukup kita menjaga saja supaya dia tidak keluar dari jalur yang kita inginkan. Ya, jadi kalau saya istilahnya selalu wihara kita tidak pernah wihara saya. Indah, sangat indah. Ya mungkin ini ya didengar dari ujung Aceh sampai ujung Papua, bisa mendengar
kisah langsung nyata, Romonya juga masih ada bersama kita dan bisa menjadi inspirasi bahwa sebetulnya kebaikan dia tidak pernah akan sia-sia. Apa yang kita tanam di zaman dulu, sekarang bahkan sampai ini pasti akan berbuah keindahan. Dan percayalah, jatuh bangunnya seseorang akan membuahkan hasil yang sangat indah kemudian. Kalau kita tidak patah semangat dan kita terus konsisten. Intinya ya di konsisten ya Romo ya. Nah, dan konsisten. Serta kita bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan, kita bisa menjadi peneduh di saat kehujanan atau kepanasan. Dan kita bisa menjadi terang di tengah-tengah yang sedang merasa kedinginan atau kegelapan. Jadi kita ingat Haging, peluklah saudara-saudara kita, dan kita sama-sama manusia. Kita bisa saling berbagi, kita saling mengisi, kita saling, kayak tadi Romo dikatakan, Romo bisa diundang sebagai pengajar atau narasumber di sekolah tinggi ilmu Islam nasional atau Islam lainnya, dan demikian juga kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling mengajar. Ini adalah satu keindahan. Jangan sampai orang hanya tahu agama Buddha cuma dari kulit luarnya, tidak masuk dan tidak mengetahui. Bahkan kemarin teman-teman yang udah datang ke wihara, begitu lihat Tripitaka, satu lemari, dan isinya kita bukain, lihat nih tulisannya seperti ini, dan ini segala macam. Waduh, gimana bacanya suhu ya? Saya aja nggak habis baca semuanya, jadi tenang. Jadi orang selama ini konsepnya bisa berubah bahwa Tripitaka agama Buddha itu sangat amat banyak sekali. Maka kalau misalnya dibaca, saya 4 tahun di Taiwan pun tidak bisa baca semua. Tetapi karena sekarang ada sistem komputer, jadi kita cari apa, atau handphone, ada handphone di tangan kita. Kita cari apa, dia akan keluar semua. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk belajar. Jadi handphonemu adalah surga, handphonemu juga bisa jadi neraka, handphonemu juga bisa jadi alam-alam lain, kebencian dan segala macam. Bersumber di dalam menggunakannya. Iya. Kayak gini, hari ini kita sedang berada di surga, karena handphonenya digunakan untuk kebaikan. Dibanding dengerin gosip-gosip atau berita yang menimbulkan kebencian dan kita jadi panas, atau kita jadi takut, atau kita jadi stres. Maka media sosial gunakanlah sebaik-baiknya untuk kebaikan. Iya. Romo udah 52 menit. Ada pesan-pesan nggak ini buat generasi muda atau buat kami para anggota Sangga ke depannya seperti apa? Mungkin mohon bimbingan ya Romo. Baik, bukan bimbingan Bante, mungkin ini sekedar masukan. Iya. Karena saya kan terjun langsung ke lapangan nih, ya dalam pembawaran Dharma. Sekarang saya punya channel YouTube Dharma is my way. Oh, Dharma is my way. Saya merekam beberapa ceramah, storytelling, ya untuk kan lebih banyak lah. Nah, jadi sekarang memang kalau ditanya fokusnya, saya lebih fokus ke sekolah. Karena saya merasa bahwa dalam bidang pendidikan, kita dari komunitas Buddhis ini masih ketinggalan. Sedikit. Dan kemudian itulah tadi, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemikiran, bahwa sekolah Buddhis itu tidak harus muridnya Buddhis semua, gurunya Buddhis semua. Ya, bagaimana ajaran Buddha ini bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, ini paling penting. Seperti Bante bilang tadi, ngajak orang berkunjung. Mereka selama ini kalau lihat di luar itu penuh kecurigaan, penuh prasangka. Tetapi begitu mereka lihat pada kenyataannya, semuanya pasti peluang, wah ternyata begini. Ya, agama Buddha itu tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita curigai. Dan ajaran itu, seperti yang Buddha bilang sendiri, kan memberikan manfaat bagi semua orang. Bagaimana seperti kita pendidikan sini. Kita jelas, ya konsep dasarnya, susun visi misinya, filosofinya, semuanya ada nilai Buddhisnya. Tetapi semua nilai Buddhis itu universal. Selama ini kita ngomongin ajaran Buddha itu universal. Nah sekarang kita buktikan bahwa ajaran Buddha itu memang universal. Jadi orang belajar dengan situasi sekolah kita ini, nafasnya Buddhis, tapi mereka merasa nyaman. Tidak ada satu orang pun yang pindah gara-gara wah ini sekolah Buddhis mengajak kita untuk pindah agama. Jadi Buddhis, iya kan. Nah, jadi inilah konsep sekolah kita.
Ya, saya lihat di mana-mana wihara-wihara besar, wihara-wihara mega sudah banyak. Nah, Ya. marilah toko-toko Buddhis, donatur-donatur Buddhis, kita pikirkan bagaimana sekolah lagi. Ya, sekarang kami di sini baru tingkat PGTK, SD, SMP. SMA sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah harus ada. Tetapi nggak bisa, karena ruangan nggak cukup. Ruangan nggak cukup, orang lihat masa gedung besar nggak cukup. Nggak cukup. Itu kan tinggi udah tinggi 4 lantai. Ya, 5 sama basement. Itu pun sudah tidak memadai. Tidak memadai. Waktu saya datang terakhir itu udah mau jadi ya, udah naik ya, udah naik gitu. Ya. Masih nggak cukup. Masih nggak cukup. Luar biasa. Iya, itulah. Saya bermimpi. Ini kan asal mula semua mimpi, tapi mimpi yang di Pak Andre Wongso bilang mimpinya dikejar, bukan mimpi siang bolong gitu. Nah, jadi mimpi saya nanti habis SMP ada SMA dan SMK. Kedepannya lagi ada perguruan tinggi Buddhis di Padang. Ya, walaupun mungkin tidak saya lagi yang ngurus, tetapi dari sekarang saya sudah rintis supaya itu ada nanti. Sehingga keberadaan agama Buddha ini memang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat, semua orang tanpa membedakan. Semua lapisan. Jadi nggak salah saya undang Romo untuk hari ini bisa berbincang-bincang sini agar bisa vibrasi ini nyebar ke seluruh daerah agar Buddhis itu bisa menjadi leading di dalam keberagaman toleransi, karena biar bagaimanapun agama Buddha tetap yang kakak sulung ya. Hanya saja kita sempat jadi kecil, padahal dulunya dari Sabang sampai Merauke bisa terkenal sampai ke seluruh dunia. Bahkan pusat pendidikan agama Buddha dulu adanya di Jambi, Muaro Jambi ini. Ya, dulu orang dari semua dunia sekolahnya di sana untuk belajar religi ya, dan termasuk dari seluruh agama, bukan hanya agama Buddha aja sekolahnya di Jambi. Luar biasa. Dan Jambi, Padang, terus kemudian naik lagi kemana tadi Romo? Belitung, ya Belitung. Dan daerah-daerah lain. Oh, Palembang ya tentu, Palembang. Tapi karena Palembang kan budaya administrasi, kayaknya kota administrasi. Pendidikannya fokusnya di Jambi, ya. Dan di inilah Sumatera kita. Utara juga ada candi. Sumatera Utara perbatasan Sumatera Utara, Sumatera Barat juga ada candi, Candi Baal namanya. Baal. Ya. Oh, Bahal. Oh, ya. Sumatera Utara. Oke, mungkin nanti cari. Jalan-jalan Iya, jalan-jalan. Terima kasih banyak Romo kehadirannya pada siang hari ini dan begitu teduh sekali. Kemarin udah Ki Ananda juga pada bilang, wah teduh sekali. Tapi nggak tahu kenapa yang di IG-nya kehapus dia di IG-nya, tapi di YouTube tetap masih ada. Dan kemarin saya lihat juga Ki Ananda sempat ngundang Romo juga, luar biasa, sahabat yang dekat sekali. Terima kasih bimbingannya dari para sesepuh dan senior, dan semoga kita semua berbahagia dan semoga inspirasi ini bisa menyebar, membawa kebahagiaan dan bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin.